Semalam-malaman hari setelah mendengarkan perkataan Manda Jamilah dan telah mengingat perkataan-perkataan yang pedih-pedih, sindiran yang menyayat jantung dari Datuk. Mata Zainuddin tidak hendak tertidur, pincangnya masyarakat Minangkabau, buruknya nasibnya, tak ubahnya kedatangannya ke Minangkabau. Bagai musafir yang mengharapkan minuman dan melihat air di pertengahan padang pasir demi setelah didatanginya ke sana. Sebuah pun tak ada yang nampak. Kadang-kadang disesalinya perkawinan ayahnya dengan ibunya. Kadang-kadang pula dia menyadari untung malangnya, mengapa dia tak dilahirkan dalam kalangan orang Minangkabau. Tapi bukan itu agaknya yang menutup pintu baginya untuk bertemu dengan Hayati. Agaknya lantaran dia tak beruang, orang tak melihat bahwa sekedar belanja menunggu dapat penghidupan tetap, dia masih menyimpan. Tetapi bukan itu yang jadi sebabnya. Walaupun uang berbilang, emas bertahil, namun pemisahan adat masih tebal di negeri itu. Ia diusir, meskipun dengan cara halus. Perbuatannya dicela, namanya dibusukkan, seakan-akan tersuci benar negeri Minangkabau dari dosa. Seorang anak muda yang berkenalan dengan seorang anak perempuan dengan maksud baik, maksud hendak kawin, dibusukkan, dipandang hina. Tetapi seorang yang dengan gelar bangsawannya, dengan titel datuk dan penghulunya mengawini anak gadis orang berapa dia suka. Kawin di sana, cerai di sini, tinggalkan anak di kampung anu dan dicicirkan di kampung ini, tidak tercela, tidak dihinakan. Seorang anak muda yang datang ke kampung, yang lahir dari perkawinan sah dan ibunya bukan pula keturunan sembarang orang, malah Melayu pilihan dari Bugis, dipandang orang lain. Tetapi harta seorang ayah yang sedianya akan turun kepada anaknya dirampas, dibagi dengan nama adat kepada kemenakannya. Kadang-kadang pula pemberian ayah kepada anaknya semasa dia hidup diperkarakan dan didakwa ke muka hakim oleh pihak kemenakan, tidak tercela, bahkan terpandang baik. Ke dalam masyarakat apakah saya telah terdorong dan kaki saya telah terjerumus, kata Zainuddin dalam hatinya. Timbul kebencian yang sangat di dalam hatinya. Tetapi kebencian itu pun sirnalah sebentar itu juga, bila diingatnya bahwa ayahnya asal dari sana, dan dia pun asal dari sana. Meskipun orang lain tak mengakui, lebih baik bukankah Hayati dilahirkan dalam kalangan itu? Boleh dikatakan tiada terpicing matanya malam itu. Setelah ayam berkokok tanda siang, dia telah turun membasuh mukanya ke halaman dan mengambil wudhu, terus sembahyang subuh. Tidak berapa saat kemudian fajar pun terbitlah dari jihad timur, kicau murai di pohon kayu dan kokok ayam di kandang. Laksana serunai nafiri mengeluk-ngelukkan kedatangan Maharaja Siang yang menang dalam perjuangan. Awan di timur dan di barat, berbagai-bagai rona nampaknya, laksana menunjukkan perayaan alam yang terjadi tiap-tiap pagi dan tiap-tiap sore. Tidak lama kemudian, sebelum tanah dan jalan raya yang meliku melekok melalui negeri-negeri kecil dari Padang Panjang ke Sumpur, ditimpa cahaya matahari, maka puncak Gunung Merapi dan Singgalang telah kena cahaya lebih dahulu. Amat indahnya laksana disepuh dengan emas juwita. Di waktu demikian, kelihatanlah orang-orang dusun keluar dari rumahnya, berselimut kain sarung, dan perempuan-perempuan berkain telekung dan menjinjing boli-boli. Tidak lama kemudian matahari pun terbitlah. Semua itu dilihat oleh anak muda itu. Sambil menarik nafas panjang, dia kelihatan berjalan dengan gontainya di halaman yang luas dari rumah adat yang berderet-deret. Setelah menjabat tangan Manda Jamilah yang mengantarkannya sampai ke halaman, semuanya dengan perasaan yang amat sayu. Dia melangkah, langkahnya tertegun-tegun, ditentang rumah Hayati. Sengaja ditekurkannya kepalanya, karena sudah putus harapannya hendak bertemu. Bunga harum pagar berduri, yang dari sana penyakitnya, tetapi di sana pula obatnya. Meskipun rumpun bambu yang berderet di tepi jalan membawa udara dan bunyi yang menyegarkan pikiran, bagi orang sebagai Zainuddin, semuanya itu hanyalah menambah penyakit.
Sebab negeri Batipuh, negeri yang ditujunya dari kampung kelahirannya akan tinggal, halaman tempatnya bermain akan tinggal, surau tempatnya bermalam akan tinggal, dangau tempat dia bermula menjalin janji dengan Hayati, dan akan tinggal Hayati sendiri. Tiba-tiba, setelah kira-kira setengah jam dia meninggalkan kampung yang permai itu mengayun langkah yang gontai, gonjong rumah-rumah telah mulai ditimpa cahaya pagi. Di suatu pendakian yang agak sunyi, di tepi jalan menuju padang panjang, kelihatan olehnya seorang perempuan berdiri, berbimbing tangan dengan seorang anak laki-laki. Orang itu adalah Hayati sendiri dan adiknya Ahmad yang berdiri menunggunya. Bergoncang sangat hatinya demi melihat anak perempuan itu. Lidahnya seakan-akan terkunci, tapi demi dilihatnya muka anak perempuan itu tenang saja, timbullah malu dalam hatinya hendak menunjukkan kesedihan. Setelah lama dia tegak termenung menentang muka Hayati, barulah dapat dia berkata, "Rupanya ada juga niat hatimu hendak menungguku di sini, Hayati." "Memang, Tuan Zainuddin." "Ah, engkau tak akan kubahasakan Tuan lagi. Memang Zainuddin, sahabatku. Sejak saya mendengar sikap yang telah diambil oleh mamaku, terancamlah perhubungan kasih sayang kita, dan orang kampungku telah syakwak sangka kepada kita yang bukan-bukan. Sebab itu, saya datang kemari melepasmu pergi, dan biar engkau pergi sejauh-jauhnya pun, namun jiwamu telah dekat dengan jiwaku. Sekali seorang anak perempuan yang jujur telah memberikan bujukan kepada seorang laki-laki yang menghamparkan saya pengharapan, maka selama hidupnya kematianlah yang akan menceraikan perjanjiannya itu. Zainuddin, kekasihku, berangkatlah, biar jauh sekalipun kulepaskan. Tapi harapanku hanya sebuah, engkau sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis selisedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Berangkatlah dan biarlah Tuhan memberi perlindungan bagi kita." "Hayati," ujar Zainuddin, "amat besar harganya perkataanmu itu bagiku. Saya putus asa, atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bergantung bukan kepada diriku, bukan pula kepada orang lain, tetapi kepada engkau sendiri. Engkaulah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani, tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Engkau boleh memutuskan harapanku, engkau pun sanggup membunuhku. Kalau demikian, hari inilah saya terangkan di hadapanmu, di hadapan cahaya matahari yang baru naik, di hadapan roh ibu bapa yang sudah sama-sama berkalang tanah. Saya katakan bahwa jiwaku telah diisi sepenuh-penuhnya oleh cinta kepadamu. Cintaku kepadamu telah memenuhi hatiku, telah terjadi sebagai nyawa dan badan adanya. Dan selalu saya berkata, biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah yang akan jadi suamiku kelak. Jika tidak sampai di dunia, biarlah di akhirat. Dan saya tiadakan hianat kepada janjiku, tidak akan berdusta di hadapan Tuhan dan di hadapan arwah nenek moyangku, ujar Hayati. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak berat, demikianlah yang sebenarnya. Dan jika engkau kekasihku berjalan jauh atau dekat sekalipun, entah tidak kembali dalam masa setahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, entah hitam negeri Batipuh ini baru engkau kembali kemari, namun saya tetap menunggumu. Carilah bahagia dan keberuntungan kita di mana jua pun, namun saya tetap untukmu. Jika kita bertemu pula, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku, untukmu. Allah yang tahu bagaimana beratnya perasaan hatiku hendak melepasmu berangkat pada hari ini. Tapi apa yang hendak kuperbuat selain sabar? Tuhan telah memberi saya kesabaran.
Moga-moga kesabaran itu terus menyelimuti hatiku, menunggu di mana masanya kita menghadapi dunia ini dengan penuh kesyukuran kelak. Baru sekarang terbuka rahasia batin yang tersembunyi di hati Hayati, yang selama ini masih dipandang oleh Zainuddin sebagai teka-teki. Sekarang, yakni seketika dia akan bercerai-cerai dan entah akan bertemu pula, entah tidak, dan pada muka Hayati kelihatan bagaimana hebat peperangannya menahan hatinya. Baiklah Hayati, saya akan berangkat dengan harapan yang penuh. Harapan yang tadinya sebelum kau kelihatan berdiri di sini sudah hampir hilang. Cuma masih ada permintaanku kepada engkau. Kirimi saya surat-surat, dan kalau tak berhalangan, surat-surat itu akan saya balasi pula. Akan saya kirimi sedapat mungkin. Akan saya terangkan segala perasaan hatiku sebagaimana pepatahmu selama ini. Dengan surat kita lebih bebas menerangkan perasaan. Mana tahu, entah lama pula kita akan bertemu. Berilah saya satu tanda mata, azimatku dalam hidupku, dan akan kuwasiatkan melekatkan dalam kafanku jika ku mati. Berilah, meskipun suatu barang yang semurah-murahnya bagimu, bagiku mahal semua. Bermenung Hayati sebentar, tiba-tiba dibukanya selendang yang melilit kepalanya, dicabutnya beberapa helai rambutnya, diberikannya kepada Zainuddin. Inilah, terimalah, selamat jalan. Digamitnya adiknya Ahmad itu dengan tangannya. Dia pun berpaling muka, berjalan dengan secepat-cepatnya menuruti jalan raya itu dan membelok ke jalan kecil yang menuju kampung halamannya, sementara Zainuddin tak dapat berkata sepatah jua lagi. Tidak berapa menit kemudian kelihatanlah dari jauh sebuah bendi yang sedang mendaki, dan kudanya berjalan dengan gontai, muatannya kosong. Bendi itulah yang mengejutkannya sehingga terhenti dari tekurnya. Menumpang ke padang panjang, ujarnya.